Nah, yang kedua adalah soal pelibatan TNI-nya sendiri. Pelibatan TNI ke ranah apa yang disebut dengan penegakan keamanan. Kan kalau kita baca entah itu yang di Ternate ya, di beberapa tempat tuh selalu alasannya itu karena dianggap akan mengganggu keamanan. Pertanyaannya tentu saja yang paling mendasar tuh sejak kapan TNI punya kewenangan untuk menyetop satu aktivitas masyarakat sipil disebabkan karena mereka merasa bahwa itu acara akan mengganggu keamanan. Sudah? Bu Emrus sudah ya? Sudah. Boleh, saya mau ke Bang Rey sudah? Bang Rey, saya ke Bang Rey dulu. Saya ingin tahu. Dari pemutaran film Pesta Babi hingga pembubaran nobar di sejumlah wilayah begitu ya. Yang paling menjadi sorotan adalah yang di Ternate. Menurut Anda apa makna dibalik pembubaran ini? Apa sebenarnya isi filmnya? Isi filmnya sih sebetulnya apa yang menjadi persoalan kita, saya kira bukan hanya di Papua, itu di banyak tempat terkait dengan eksplorasi sumber daya alam yang selalu meminggirkan warganya, yang membuat warganya menjadi, bukan saya tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari hasil eksplorasi itu, tetapi bahkan mereka mendapat intimidasi yang seperti yang terlihat lah di dalam film Pesta Babi ini gitu. Jadi ini bukan semata dilihat dari di Papua, tapi menurut saya ini peristiwa yang hampir menjalar di banyak tempat di mana daerah-daerah kita memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Dan ini peristiwa yang terjadi sejak dari dahulu. Sejak zaman Orde Baru kan suasananya begitu saja gitu. Di mana eksplorasi sumber daya alam dilakukan dengan sangat tanda kutip ya brutal gitu, tapi saat yang bersamaan itu yang saya sebut tadi bukan sekedar warga di tempat itu yang tidak mendapat keuntungan signifikan, tetapi bahkan mereka seperti terusir dari wilayah yang dimaksud gitu. Oleh karena itu peristiwa di Pesta Babi itu namanya film ya, dia harus mengungkit salah satu peristiwa itu, tapi itu menggambarkan banyak peristiwa. Film dokumenter ya disebutkan ya. Banyak peristiwa di seluruh Indonesia gitu. Itu ya satu. Nah, concern kita yang kedua tentu saja pelarangan terhadap film itu, nonton bareng nobar itu. Saya kira ada dua persoalan di sini gitu. Persoalan pertama tentu pelarangannya sendiri tanpa dijelaskan, kan disebut misalnya alasannya itu karena mengandung isu sara yang mana. Lalu potensial akan menimbulkan kegaduhan yang mana. Lalu disebut juga berpotensi mengganggu keamanan. Dari film itu yang mana? Disebutkan judulnya tadi provokatif oleh aparat. Nah, itu makanya nggak dijelaskan. Tapi menurut Anda sensitif tidak judulnya? Apa beda kata pesta babi dengan pesta ayam, dengan pesta kambing, dengan pesta, apa bedanya? Oke. Jadi menurut Anda tidak provokatif sama sekali ya? Saya mau katakan di mana bedanya? Itu sama-sama binatang. Ya babi binatang ya. Ayam binatang, kambing binatang, sapi binatang. Loh, kalau disebut pesta ayam orang nggak sensitif, apa yang membuat orang sensitif terhadap pesta babi? Lagi pula ya, mendramatisasi tema pesta babi itu sebetulnya juga pada tingkat tertentu melupakan persoalan yang semestinya disekularisasi, gitu. Nah, masa orang dibuat takut pada apa yang disebut dengan babi? Kan itu persoalan. Di tengah di mana kita mestinya secara beragama ya, ini nanti Bu Musdah menjelaskan, sudah keluar dari platform itu. Babi itu haram dimakan, tetapi tidak haram untuk dibicarakan. Baik. Gitu, yang nggak boleh itu dimakan oleh orang-orang Muslim. Kan? Tapi dibicarakan enggak, dibuat film enggak. Lu kok dengan situasi ini seolah-olah mau mengatakan babi dibicarakan pun enggak boleh gitu loh. Ya kan, difilmkan pun enggak boleh gitu. Dan sebagainya. Nah itu persoalan pertamanya ya. Jadi ada upaya menebar sesuatu yang secara rasional kita belum dengar penjelasannya, bahkan pada tingkat tertentu itu justru menanam ya persoalan yang semestinya udah dibongkar tuh, ya kan udah dibongkar oleh kita ya. Jadi
ya itu yang saya sebut tadi tuh, yang haram tuh memakannya, mendiskusikannya enggak, gitu. membicarakannya enggak, gitu kira-kira. Nah, yang kedua adalah soal pelibatan TNI-nya sendiri. Pelibatan TNI ke ranah apa yang disebut dengan penegakan keamanan. Kan kalau kita baca entah itu yang di Ternate ya, di beberapa tempat tuh selalu alasannya itu karena dianggap akan mengganggu keamanan. Pertanyaannya tentu saja yang paling mendasar tuh, sejak kapan TNI punya kewenangan untuk menyetop satu aktivitas masyarakat sipil disebabkan karena mereka merasa bahwa itu acara akan mengganggu keamanan. Nah, itu pertanyaan pendasarnya. Oke, kalau gitu saya langsung tanya ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan alasan pembubaran nobar pesta babi oleh aparat? Baik ya, terima kasih. Selamat malam semua pemirsa iNews ya dimanapun berada. Jadi ini judul menarik ya, gimana ya? Serem-serem sedap gitu ya. Menurut saya serem-serem sedap. Kenapa serem-serem sedap, Pak? Iya, jadi begitu hebohnya padahal hanya sebuah film dokumenter yang akan memperlihatkan bagaimana pembangunan dan lain sebagainya. Jadi kembali ke tadi, kenapa TNI ya? Jadi kita jangan melihat sesuatu itu sepotong. Inilah yang saya harapkan masyarakat kita supaya negara kita ini maju nanti tahun 2045. Ya kan, kita tahun emas loh 2045. Apa yang mau kita perlihatkan kepada dunia 100 tahun kita merdeka. Oke, masalah TNI tadi itu adik-adik kami ya, adik-adik saya juga ya, Dandim di sana Pak Yani ya. Jadi begini, sejarah mengatakan demikian. Itu adalah Ternate ya. Ternate itu di sana kalau kita lihat statistik itu 96,7% itu beragama Islam ya. 0,5 sekian agama Kristen. Katolik 0, lihat 0, Kristen tadi 2, kalau yang lain 0,0,0. Nah, seorang komandan dia pasti akan berkata demikian. Pengalaman sejarah di sana sangat sensitif dan juga berpatokan seorang tentara itu di Undang-Undang Dasar ada tulisannya. Saya kalau berbicara itu pasti berbicara payung hukumnya. Payung hukumnya itu di situ ada dikatakan bahwa TNI salah satunya adalah mengamankan wilayah. Nah, di Ternate itu memang kita tahu penegakan hukum polisi, tapi di sini ada kewenangan dari TNI menegakkan wilayah. Wilayah Dandim di mana? Ternate ini. Lah kalau nanti di sana ada kekacauan, apalagi Kepala Dinas Angkatan Darat sudah memberi statement bahwa di situ gara-gara judul pesta babi, lah itu kan bukan negara, wilayah itu kan wilayah yang tadi saya katakan 96,7% beragama Islam, kita harus menghormati. Akhirnya rame. Nah, feeling seorang komandan dengan data-data intelijen itu banyak banyak kerepotan atau banyak gangguan atau protes-protes karena di spanduk di mana-mana. Saya belum ke Ternate, tapi saya dapat foto-foto spanduknya ditulis pesta babi, pesta babi. Jadi semuanya resah. Nah, dengan diambil tindakan ini, memang kalau kita berbicara seorang Dandi mengambil ini, dia mempunyai keberanian yang hebat, diambil, tapi tidak ada kejadian apa-apa. Akhirnya kita heboh segini semuanya, yang akibatnya kita nanti akan berdiskusi dengan damai, dengan dewasa, dan lain sebagainya. Ini. Saya mau tanya dulu Pak, Yap. kira-kira kata-kata apa saja yang rentan akan mengganggu keamanan? Ya. Menurut TNI, supaya kita ini, ya kan? Misalnya kata babi rentan akan dapat menimbulkan perpecahan. Kata apa lagi? Ya. Tolong disebutkan 10 setidaknya, Pak. Kalau masalah kata itu tidak ada yang rentan di TNI, tidak ada. Tetapi seorang disitulah bedanya TNI mengambil keputusan. Ya, pasti seorang Dandim dari data-data intelijen mengatakan ABCD. Seorang komandan ambil keputusan, dia laporkan ke komando atas, kepada Pangdam, Pangdam kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Saya yakin, saya percaya itu. Itu dikerjakan. Jadi kalau kalimat tidak ada yang rentan di TNI. Tetapi keutuhan wilayah yang tadi dikatakan bahwa di sana 96,7% beragama Islam. Kita harus menghormati agama di sana. Baik, Pak Iskandar, Dan tapi pernah terkait kejadian, dengan dan juga di sana pernah kejadian masa lampau, di sana tuh keributan antara suku. Nah ini jangan sampai kejadian lagi. Kalau di sana repot,
nanti tentunya eskalasi di provinsi. Provinsi repot, nasional presiden kita juga repot. Biar presiden kita itu ngurusin negara kita dulu yang baik sebaik-baiknya. Kalau menurut saya begitu. Oke, baik. Terkait dengan kewenangan, apakah memang terkait dengan penertiban begitu ya? Ini bukan kewenangan polisi atau pada saat itu sudah berkoordinasi Pak Iskandar? Nah, masalah koordinasi, setahu saya juga pernah jadi komandan Lanal di Bali. Setiap hari saya ketemu sama Kapolres, sama Pangdam, sama Kapolda, tiap hari ketemu. Saya yakin, saya percaya sudah ada bisik-bisik. Tetapi mungkin pada saat mengambil tindakan, Dandim dia seorang diri. Itu saja. Sebenarnya kalau di situ pada saat ada polisi mungkin tidak akan seheboh seperti ini. Karena apa? Sedikit pun TNI membuat sesuatu kebijakan atau keputusan, pasti sorotannya sangat-sangat dalam dan sangat-sangat tajam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Boleh itulah persoalannya. Sebentar Pak Emrus. Kenapa itu tidak dipikirkan oleh TNI? Karena kalau mereka yang melakukan tindakan, sorotannya jadi tajam. Di tengah di mana memang saat ini mereka sedang disorot-sorotnya. Apakah karena persoalan koperasi desa Merah Putih, soal MBG, soal ini, soal itu dan sebagainya. Tiba-tiba, tapi tadi dikatakan oleh Pak Iskandar terkait dengan menjaga wilayah. Seperti apa Bang Ray? Jadi tolong gini ya, dipisahkan. Kalau dipisahkan, tolong. Saya tadi belum selesai bicara. Tolong dipisahkan, jangan dikaitkan dengan masalah Merah Putih, koperasi ini jangan. Kita bicara ini keutuhan wilayah. Ya. Seorang TNI di undang-undang mengatakan, bahkan dia diamanatkan menjaga keutuhan wilayah. Kalau dia tingkat Dandim, wilayahnya dia. Kalau dia Pangdam, provinsi. Kalau dia nanti nasional, Panglima TNI. Saya yakin, saya percaya itu. Saya bisa jelaskan. Yang disebut dengan menjaga keutuhan tergantung pada perspektifnya. Bagi TNI yang disebut dengan menjaga keutuhan itu apa? Ya menjaga keutuhan bangsa dan negara dari kemungkinan serbuan pihak asing. Yang disebut dengan keamanan dalam perspektif TNI itu ya di situ. Sama seperti misalnya sipil juga punya kewajiban untuk menjaga keamanan. Tapi apa yang dimaksud dengan keamanan bukan berarti dia nenteng senjata kayak militer. Lalu seperti apa Bang? Kembali ke profesionalitas masing-masing. Kan semboyan TNI itu kan disiplin dan tertib. Ya kan? Sehingga banyak hal-hal yang dikait-kaitkan dengan militer supaya katanya disiplin. Ayo disiplin. Militer ya hubungannya dengan pertahanan. Sipil ya hubungannya dengan politik. Kira-kira begitu. Ya, jadi jangan bolak-balik. Jadi kalau saya tambahkan begini. Itu perspektif. Itulah insting dari seorang intelijen dan TNI mengatakan demikian. Lebih bagus kita heboh begini daripada wilayah Ternate ada perang saudara atau ada bacok-bacokan. Lebih bagus kita seperti ini. Kalau semua cara berpikirnya Pak, ya itu artinya ada legitimasi bagi TNI itu terlibat di banyak tempat. Tidak semua tempat. Iya, hanya tidak kejadian semua tempat. film Yang ini saya mau saja. katakan itu Pak, itu bisa jadi alat legitimasi. Itu kan, ya karena belum terjadi di beberapa tempat kan. Itu kan itulah sekarang itu masyarakat cara pandang. mengatakan, nggak tepat. Itu cara pandang kita masing-masing. Harus tetap di wilayah itu cara pertahanan. pandang kita. Baik. Ini. Saya mau dengar dari Bang Felix dulu nih. Bang, dari pemerintah sendiri menilai dan melihat film Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita. Seperti apa? Isinya apa yang dimaknai oleh pemerintah? Jika kita melihat dan menonton film itu hampir 1 jam 30 menit, tentu kita bisa melihat dari banyak hal. Pertama dari sisi judul, kemudian angle cerita, kemudian narasi, kemudian konten dari substansi dari film dokumenter itu. Tapi tentu bagi pemerintah kami melihat bahwa ini adalah sebuah karya jurnalis yang tentu kita hargai dengan semua konten maupun narasi yang telah dibangun. Tapi tentu kita juga melihat bahwa setiap karya jurnalistik harus juga melihat setting sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ya. Baik dalam konteks Papua, kemudian dalam konteks keberagaman suku dan agama. Tapi kemudian ini juga kita bisa melihat dari sebuah konstruksi sosial untuk memberikan kritikan terhadap pemerintah. Bagi pemerintah, sebetulnya bagi pandangan pemerintah, kemudian dari khususnya Menko Hukum telah mengatakan bahwa tentu ini adalah sebuah karya jurnalistik yang kita bisa hormati. Kemudian ini bisa menjadi sebuah bagian di dalam bagaimana sebuah kritikan sosial di dalam mencermati setiap langkah kebijakan pemerintah di hari ini maupun hari ke depan. Tapi tentu kita juga melihat
dari sisi kami banyak juga hal-hal yang kita bisa kritisi dari sisi itu, dari sisi narasinya yang membawa cerita tentang mungkin tentang mengangkat event-event kultural seperti pesta babi. Itu adalah sebuah event kultural yang dilakukan oleh satu suku di kawasan perbatasan Indonesia dan PNG di Waropko, itu kawasan di antara masyarakat di Provinsi Papua Selatan maupun Papua Pegunungan. Jadi itu sebuah pesta yang memang ada kebersamaan, kemudian sakral ya, Bang ya? Iya betul, saya ingin sampaikan bahwa ada dimensi sosial, kebersamaan, kesetaraan antara suku yang menjaga lingkungan. Ini sebenarnya menjelaskan pola tentang bagaimana masyarakat adat bisa menjaga lingkungan dan dihargai oleh suku yang lain. Tapi di sini juga ada makna transendensi, ada hubungan antara masyarakat kemudian memberikan dalam tanda kutip acara mistis ya, transendensi untuk menghargai leluhur. Yang Anda jelaskan ini tergambar tidak di film itu? Ini tergambar, ingin kami membawa cerita bahwa dari film ini yang 1 jam 30 menit ya, kemudian ada 5 segmen cerita yang kemudian menceritakan berbeda-beda. Jadi kami melihat kita bisa menyoroti, petakan mana yang memang ini menjadi fakta yang harus kita lihat sebagai sebuah masukan bagi pemerintah dalam semua konteks, apakah ekonomi, kemudian kerangka politik, hubungan kebangsaan, cara pendekatan sosial dan humanis yang harus kita lihat kembali. Tapi kemudian kita juga melihat ada agenda besar dari negara untuk langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua. Berarti sejauh ini Anda melihat film ini positif, Bang? Kami melihat bahwa ini menjadi bagian dari sebuah kritikan bagi pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, ataupun juga mungkin dengan pihak private company. Bagaimana cara pendekatan terhadap pembangunan di Papua, cara pendekatan kultural di Papua. Tapi kami ingin tegaskan di sini bahwa pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengutamakan cara pendekatan budaya masyarakat dalam konteks agenda percepatan pembangunan. Seperti hari ini ada 6 provinsi di tanah Papua. Kita membagi kebijakan untuk percepatan menghadirkan negara hadir di tengah-tengah masyarakat, itu pendekatannya sangat kita sebut spasial kultural. Pendekatan kewilayahan. Seperti Papua Selatan itu wilayah adat Animha. Ada 7 wilayah adat yang kita kemudian akomodasi dalam kebijakan struktural provinsi di Papua. Kemudian hari ini Bapak Presiden menerbitkan Perpres 107/2025, itu basisnya pendekatan kultural. Apakah ekonomi, kemudian apakah sosial, kemudian pendekatan sekolah-sekolah asrama, kemudian juga pendekatan investasi berbasis kawasan, pendekatan etnosentris di dalam pendekatan pembangunan. Jadi kami pikir itu adalah sebuah langkah yang pemerintah lakukan untuk memberikan penataan, koreksi terhadap mungkin cara pendekatan yang ada. Tapi kami melihat memang karena film ini adalah sebuah karya jurnalistik yang kita bisa punya nilai satu perspektif dari Saudara Dandi, tapi kami juga melihat mungkin narasi dari sisi pilihan bahasa, pilihan angle-nya, kemudian pilihan orang yang diwawancara, yang memang kami melihat tidak ada satu segmen dari pemerintah. Even di dalam film ini ada 2 kali screen yang menjelaskan tentang rapat kabinet tentang Papua yang menghadirkan kami di dalam film itu. Tapi kami pikir sebetulnya juga harus diberi ruang sebetulnya film itu kepada kami menjelaskan tentang arah kebijakan pemerintah di hari ini, menjadi sebuah bagian di dalam proses pembelajaran yang masa lalu, tapi kemudian bagaimana lihat untuk hingga 2029 maupun ke depan.